Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai Customer Defined Service Standard. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Inanda Setiana Rohmah dengan NIM akhir 1059. Yang kedua ada Sabita Akila Makruf dengan NIM akhir 1136. Yang ketiga ada saya sendiri, Rosi Ardiana dengan NIM akhir 1163. Dan yang terakhir ada Ratitya Khairi Subiakto dengan NIM akhir 1165. Baik, ada beberapa subbab yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian pelayanan, yang kedua bentuk-bentuk pelayanan, yang ketiga ciri-ciri pelayanan yang baik, yang terakhir mengukur kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pelayanan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pelayanan sendiri merupakan suatu kinerja yang tidak berwujud dan cepat hilang, di mana pelanggan lebih cepat dapat berperan aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Nah, kualitas layanan ini menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam dunia bisnis karena layanan disebut berkualitas jika memenuhi sebagian besar harapan pelanggan. Nah, kualitas layanan ini dapat dilihat dari kepuasan konsumennya. Kualitas yang baik akan mendorong konsumen untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan jasa. Menurut Ciptono pada tahun 2005, service quality adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatannya untuk mewujudkan harapan pelanggan. Baik, menurut Kotler pada tahun 2007 terdapat 5 faktor utama untuk mengetahui kualitas pelayanan, yaitu yang pertama ada tangible atau bukti nyata, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Nah, penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, yaitu meliputi fasilitas fisik seperti gedung, gudang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada reliability atau kendala, yaitu merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan segera, akurat, dan memuaskan. Nah, kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketepatan waktu pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan. Yang ketiga yaitu ada responsiveness, yaitu ketanggapan, yaitu merupakan kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan menyampaikan informasi yang jelas. Yang ketiga yaitu ada asuransi atau jaminan, yaitu mencakup pengetahuan kesopan santunan dan kemampuan sifat dalam dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan. Nah, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan untuk menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan kepada perusahaan. Yang terakhir yaitu ada empati atau kepedulian, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual antar pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Baik, untuk subbab materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih rekan saya yang bertugas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelayanan. Nah, di sini ada 3 bentuk pelayanan, yaitu yang pertama ada pelayanan dengan lisan, yang kedua ada pelayanan dengan tulisan, yang ketiga ada pelayanan dengan perbuatan. Nah, untuk pelayanan secara lisan ini merupakan jenis layanan yang dilakukan oleh petugas yang bertugas di bidang hubungan masyarakat, layanan informasi, atau bidang lainnya yang memiliki tugas untuk memberikan penjelasan kepada pelanggan secara lisan. Kemudian terdapat 3 syarat agar layanan dengan lisan ini berjalan dengan baik, yaitu yang pertama ada benar-benar memahami permasalahan, yang kedua dapat memberikan penjelasan secara singkat, jelas, dan padat, kemudian yang ketiga bersikap sopan dan ramah ketika memberikan layanan. Yang selanjutnya ada layanan dengan tulisan, di mana layanan ini merupakan bentuk layanan yang paling mencolok dibanding 2 bentuk layanan lainnya. Karena dalam pelaksanaannya, layanan dengan tulisan ini selalu terpampang, berbeda dengan 2 layanan lainnya di mana baru terlihat apabila layanan itu diberikan. Nah, kemudian layanan lisan ini dibagi menjadi 2, yaitu layanan lisan yang berupa informasi yang dimaksudkan untuk mempermudah langkah hubungan pelanggan dengan instansi atau perusahaan terkait. Yang kedua, ada layanan tulisan yang berupa permohonan, laporan, keluhan, dan juga pemberitahuan. Yang ketiga, dan yang terakhir, yaitu layanan dengan perbuatan, di mana layanan dengan perbuatan ini hampir sama
dengan layanan lisan, di mana sama-sama diberikan kepada pelanggan ketika pelanggan itu membutuhkan. Nah, biasanya layanan dengan perbuatan ini dikombinasikan dengan layanan dengan lisan. Kemudian untuk pemberiannya, layanan dengan perbuatan ini biasanya diberikan oleh petugas tingkatan bawah dan menengah, karena petugas dengan tingkatan tersebut lebih mengutamakan perbuatan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Dan penjelasan dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya yang bertugas. Baik, perkenalkan, nama saya Sabita Ma'ruf dengan NIM akhir 1136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pelayanan yang baik. Melalui pelayanan, maka organisasi publik menjadi institusi yang memiliki reputasi baik dengan berorientasi kepada kepuasan publik. Istilah pelayanan berasal dari kata layan yang dapat dipahami sebagai memberikan pertolongan atau menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya, setiap manusia itu membutuhkan sebuah pelayanan. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Pelayanan prima itu adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, menurut Setiobudi dan Bintoro pada tahun 2014. Sedangkan menurut Kasmir, pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu adapun ciri-ciri pelayanan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Nah, pelanggan itu pasti ingin dilayani secara prima. Oleh karena itu, untuk melayani pelanggan, salah satu yang paling penting yang harus diperhatikan yaitu sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua yaitu tersedia karyawan yang baik. Nah, kenyamanan pelanggan juga tergantung dari karyawan yang melayaninya. Karyawan itu harus ramah, sopan, dan menarik. Di samping itu, karyawan juga harus cepat tanggap, pandai berbicara, menyenangkan, serta pintar dan dalam bekerja di bidangnya. Lalu yang ketiga yaitu bertanggung jawab kepada pelanggan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanannya, setiap karyawan tuh harus mampu melayani dari awal sampai akhir atau selesai. Nah, pelanggan akan merasa puas jika karyawan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan tersebut. Lalu yang keempat yaitu mampu melayani secara cepat dan tanggap dalam melayani pelanggan. Nah, di dalam melayani pelanggan itu diharapkan karyawan dapat melakukan sesuai dengan prosedur layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk kerjaan tertentu, dan jangan membuat kesalahan dalam pelayanan agar pelayanan yang diberikan itu sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu yang kelima yaitu mampu berkomunikasi. Nah, para karyawan tuh harus mampu berbicara dengan baik dan cepat memahami keinginan pelanggannya. Artinya, para karyawan tuh harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dimengerti. Lalu yang keenam yaitu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. Nah, menjaga kerahasiaan perusahaan sama artinya dengan menjaga rahasia pelanggan. Oleh karena itu, karyawan harus mampu menjaga rahasia pelanggan terhadap siapapun. Rahasia perusahaan itu merupakan ukuran kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Lalu yang ketujuh yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Nah, setiap karyawan tuh harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. Karena karyawan selalu berhubungan dengan pelanggan, maka para karyawan tersebut dididik khusus mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi pelanggan dan kemampuan di dalam bekerja. Baik yang kedelapan yaitu berusaha memahami kebutuhan pelanggan. Nah, karyawan tuh harus cepat dan tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Para karyawan yang lamban akan membuat pelanggan itu lari. Oleh karena itu, usahakan pelayan atau karyawan itu harus mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Lalu yang ke-9, mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. Kepercayaan calon pelanggan itu kepada perusahaan mutlak diperlukan sehingga calon pelanggan mau menjadi pelanggan perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga pelanggan yang lama agar tidak lari, maka perlu dijaga kepercayaannya. Nah, semua ini melalui pelayan tugas customer service khususnya dan seluruh karyawan perusahaan pada umumnya. Baik, selanjutnya yaitu menurut Mulyono, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu adanya faktor-faktor pendukung pelayanan yang memadai. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor pendukung pelayanan yang penting, yaitu yang pertama, adanya faktor kesadaran petugas yang berkecimpung di dalam pelayanan.
Nah, kesadaran di sini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau tindakan berikutnya. Lalu yang kedua yaitu faktor aturan yang menjadi landasan kerja. Pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Yang ketiga yaitu faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang menggambarkan hierarki pertanggungjawab. Pembagian kerja yang berdasarkan kepada keahlian dan fungsinya. Lalu yang keempat yaitu faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkan semangat kerja yang tinggi. Lalu yang kelima yaitu faktor kemampuan atau keterampilan kerja dapat ditingkatkan dengan bimbingan dan petunjuk kerja. Lalu yang keenam, faktor sarana pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan, dan juga tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala kegiatannya, fasilitas komunikatif, dan fasilitas lainnya. Nah, keenam faktor pendukung pelayanan tersebut masing-masing mempunyai peranan berbeda tetapi saling berpengaruh satu sama lainnya dan akan terwujud pelaksanaan pelayanan yang baik tentunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Teman semua, perkenalkan nama saya Inenda Stiana Roma dengan NIM akhir 1059. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai mengukur kepuasan pelanggan. Nah, jadi pengukuran kepuasan pelanggan ini tuh sangat bermanfaat bagi sebuah perusahaan karena sebuah perusahaan itu dikatakan bijaksana ketika mengukur kepuasan pelanggan itu secara teratur karena kunci untuk mempertahankan pelanggan itu adalah kepuasan. Nah, pelanggan yang setia, pelanggan yang sangat puas itu biasanya tuh mereka lebih lama setia, kemudian mereka membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan meningkatkan produksi yang ada. Kemudian mereka membicarakan hal-hal yang menyenangkan tentang perusahaan atau produk-produk kita. Mereka juga tidak banyak memberi perhatian pada merek lain atau merek pesaing dan tidak terlalu peka terhadap harga. Menurut Lau dan Kunto tahun 2013, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang saat membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Jadi di sini tingkat kepuasan itu menjadi fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan dari pelanggan. Jika kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa, dan bila kinerja itu di atas harapan atau melebihi harapan, itu pasti pelanggan akan merasa puas atau sangat puas gitu. Harapan pelanggan bisa dibentuk dari pengalaman masa lampau, komentar orang atau lingkungan bergaul, serta janji dan informasi dari pemasar dan saingannya. Pengukuran kepuasan pelanggan itu dapat diukur dengan melalui 4 sarana. Yang pertama ada sistem keluhan dan usulan. Nah, jadi di sini tuh ditandai dengan banyaknya komplain atau usulan atau kritik dari pelanggan kepada sebuah perusahaan. Jadi ketika usulan atau komplain tersebut itu banyak, berarti menandakan bahwasanya ada sesuatu yang kurang baik dari sebuah perusahaan ini, dan begitu pula sebaliknya gitu. Nah, yang kedua di sini ada survei kepuasan konsumen. Dalam hal ini perusahaan tuh perlu secara berkala melakukan survei baik melalui wawancara maupun kuesioner tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu konsumen samaran. Nah, perusahaan dapat mengirim karyawannya atau melalui orang lain untuk berpura-pura menjadi konsumen guna melihat pelayanan yang diberikan oleh karyawannya secara langsung. Nah, sehingga dari sini terlihat jelas bagaimana karyawannya melayani konsumen sesungguhnya gitu. Jadi secara realnya itu seperti apa gitu pelayanannya gitu. Nah, yang keempat atau yang terakhir di sini tuh ada analisis mantan pelanggan. Nah, di sini tuh kita bisa melihat catatan konsumen atau pelanggan yang pernah menjadi konsumen kita guna mengetahui sebab-sebab mengapa mereka itu tidak menjadi konsumennya kita lagi gitu. Apa sih penyebabnya gitu. Dan di situ bisa dianalisis juga gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab ketidakpuasan pelanggan. Menurut Ciptono tahun 2005 ada 6. Yang pertama yaitu tidak sesuai harapan dan kenyataan. Jadi di sini tuh terdapat ketidaksesuaiannya gitu ya. Apa yang diharapkan pelanggan dan apa yang mereka terima gitu. Dan yang kedua, di sini ada layanan selama proses menikmati jasa atau produk yang tidak memuaskan. Yang ketiga, perilaku personel kurang memuaskan. Yang keempat, suasana atau kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. Yang kelima, ada kos yang terlalu tinggi, jarak terlalu jauh, kemudian banyak waktu terbuang dan harganya tidak sesuai. Jadi ada ketidaksesuaian juga ya antara harga yang mereka bayarkan dengan jasa atau produk yang mereka terima gitu. Yang keenam atau yang terakhir ada promosi atau iklan terlalu muluk sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi berpengaruh juga ya antara kenyataan dan juga harapan dari konsumen gitu. Nah, perwujudan kepuasan pelanggannya ini memang tidak dapat dipungkiri harus
merupakan sebuah komitmen bersama ya secara total dari sebuah perusahaan. Artinya bahwa tidak ada seorang pun dalam perusahaannya itu yang boleh mengabaikan hal tersebut. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dikelola dengan baik. Untuk mengatasi ketidakpuasan pelanggan ini, biasanya perusahaan itu dapat melakukan atau menerapkan yang namanya customer support. Jadi customer support itu merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan yang berhubungan dengan produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, customer support ini akan menemani pelanggan dari awal, yaitu demo penggunaan produk ya, atau kayak tutorialnya dalam menggunakan produk itu, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang produk yang belum dipahami oleh pelanggan. Nah, di sini juga ada pendapat menurut Dalam dan kawan-kawan tahun 2022 menyatakan bahwasanya customer support itu adalah aktivitas layanan dalam membantu pelanggan untuk mendapatkan layanan yang berhubungan dengan produk atau jasa perusahaan, mulai dari demo, penggunaan produknya, seperti apa caranya gitu ya, hingga menyelesaikan masalah. Pada umumnya, customer support itu memiliki tugas dalam memberikan solusi bagi pelanggan terkait penggunaan produk dan layanan perusahaan. Berikut adalah beberapa tugas yang dijalankan oleh customer support. Yang pertama adalah membantu pelanggan untuk menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, membantu pelanggan yang mengalami masalah dengan produk dan atau jasa yang berfokus pada pemecahan masalah, misalnya komplain, pengembalian barang, dan pertanyaan atas masalah pada produk. Yang ketiga, melakukan demo penggunaan produk. Demo ini ditujukan kepada pelanggan yang baru pertama kali menggunakan produk. Yang keempat, membalas live chat, baik live chat yang ada di website, aplikasi, email, ataupun WhatsApp. Dan yang terakhir ada customer support itu tadi ya, yang mana juga membantu perpanjangan paket pelanggan yang digunakan oleh pelanggan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.